Di sini momen ketika Presiden Jokowi dan Prabowo bertemu di MRT Jakarta kala itu, dan mereka setuju untuk bersatu. Rekonsiliasi tersebut membawa dampak baik bagi Indonesia, apalagi Indonesia diterjang oleh COVID-19. Negara-negara lain juga tak percaya Indonesia bisa bersatu rukun sampai negara jiran. Malaysia kagum dengan sikap Indonesia. Dengan bersatunya Presiden Jokowi dan Prabowo membawa dampak baik bagi pasangan Prabowo Gibran, yaitu Capres dan Cawapres 2024, dan hasilnya mereka menang. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi, dan undi mereka perolehi dekat, hanya selisih tak sampai 5%. Jokowi lawan Prabowo, lawan Jokowi. Hari mengundi selalunya saya ada di Jakarta. Selisihnya begitu dekat. Okey, Jokowi jadi presiden, dia menang. 4 tahun yang lalu sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat, karena di bawahnya dekat 1 juta ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, banyak hebat. Tapi Jokowi berani lantik musuh politik dia jadi Menteri Pertahanan. Selepas itu politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini, pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memaju ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Yang dulunya kamu kalah, pembangkanglah sampai bila? Sehingga pilihan akan datang. Tapi Indonesia memulakan satu politik baru di rantau Asia Tenggara ini. Pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara, yang sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama, tetapi Pak Prabowo juga sibuk, sering mondar-mandir ke luar negeri, saya pun juga begitu. Pergi dari Jakarta ke daerah, dan ada juga yang keluar, sehingga pertemuan yang telah lama kita rencanakan itu belum bisa terlaksana. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mencoba MRT. Karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT. Yang kedua, setelah kontestasi, kompetisi di Pilpres, kita tahu kompetisi di Pilpres adalah kompetisi yang saya harus ngomong apa adanya, kompetisi yang sangat keras, baik di antara kami maupun di antara pendukung. Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Marilah kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini semakin ketat, sehingga memerlukan sebuah kebersamaan dalam memajukan negara ini, dalam membangun negara yang kita cintai ini. Saudara-saudara, tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan.
memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik, itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi. Demikian kan? Tetapi sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras, kadang-kadang, tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Untuk hari ini, Presiden Jokowi ditemani Prabowo dan para menteri meresmikan Rumah Sakit Jenderal Sudirman. Begini suasananya. Sekali lagi, pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kesiapan fasilitas kesehatan itu sangat-sangat penting sekali. Dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam membangun rumah sakit pertahanan, pusat pertahanan Panglima Besar Sudirman ini betul-betul akan sangat memberikan dukungan kepada kalau ada keadaan darurat. Saya rasa pembangunan 20 rumah sakit baru dan RSPPN ini sangat penting, baik untuk keluarga besar TNI maupun untuk pelayanan terhadap masyarakat umum. Pak, kemarin ada pertemuan dengan Pak Surya Paloh semalam. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan Bapak kepada Pak Surya Paloh yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah Terima kasih Pak. final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo gitu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih, Karena Pak. urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih. Di sini ada data real count KPU yang masuk sudah menunjukkan di atas 70% dan pasangan Prabowo Gibran masih kuat di 58%-an yang artinya sudah dipastikan menang. Bagaimana pendapat kalian?